Halo sahabat Yes, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kompetisi Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Oke, hari ini kita mau ngobrol santai. Kita mau sharing belajar dari kebaikan seorang Glenn Fredly setelah satu ini. Oke, sebelum kita mulai sharingnya, santai-santai kita ngobrol. Anda bisa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya dapat notifikasi pertama dari video kita. Oke, hari ini saya turut berduka cita juga untuk almarhum Glenn Fredly, untuk keluarga yang ditinggalkan dan anak-anak dan istrinya. Semoga diberikan kekuatan. Dan kabar duka ini menghebohkan Indonesia karena beliau salah satu artis dan penyanyi yang fenomenal di tanah air. Dan yang luar biasanya, yang fenomenalnya lagi adalah ketika beliau meninggal, banyak teman-teman artis dan banyak orang-orang di sekitarnya yang mengungkapkan kebaikan hati dari seorang almarhum Glenn Fredly ini. Ya, salah satunya yang saya dapatkan informasinya adalah dari sahabat-sahabat artisnya. Ya, beberapa seringkali dikontak oleh almarhum bahwa bertanya keadaan kabarnya gimana, keadaan istrinya gimana, keadaan anaknya gimana, tanpa ada kepentingan apa-apa. Ya, karena zaman sekarang kayaknya kalau kita mau kontak orang, ya mau tanya kabar orang, ujung-ujungnya ada kepentingan gitu ya. Ada butuh apa nih orang ini ya kan? Tapi seorang Glenn Fredly ini memberikan contoh, beliau hati yang sangat tulus, peduli dengan teman-teman sama artisnya dan keluarga dan kerabat-kerabatnya. Dan yang kedua yang saya dapatkan informasi ini adalah ketika beberapa teman artis dari almarhum Glenn Fredly ini mau merintis atau memulai karirnya di dunia vokal atau di dunia suara gitu ya. Dan banyak sekali teman-teman beliau yang dibantu oleh sosok dari almarhum Glenn Fredly ini. Ya, banyak sekali dibantu dari awal, dari prosesnya seperti apa, itu benar-benar dibantu dari awal dan akhirnya bisa diorbitkan menjadi artis yang terkenal. Ya, beberapa Anda tahu informasinya ini, dan itulah yang sangat menyentuh hati saya. Kenapa seorang Glenn Fredly ini mau membantu tanda kutip ini pesaingnya gitu ya. Pesaingnya orang-orang yang sama-sama bergerak di bidang yang sama, kan harusnya jadi saingan ini, tapi bisa dibantu. Dan bahkan ketika membantu itu, seorang almarhum Glenn Fredly ini malah bisa naik ke jenjang berikutnya, bisa naik level lagi, bisa lebih sukses lagi. Nah, inilah mengapa yang menyebabkan saya yakin dan percaya kenapa sosok Glenn Fredly ini saya katakan menjadi orang yang sangat sukses ya, orang yang benar-benar sukses, karena dia bukan sekedar memulai dengan baik ya. Kita dinilai sukses kita bukan dari apa yang kita mulai, tapi dari apa yang kita selesaikan ya. Beliau ini finishing well, mengakhiri dengan baik. Ya, terbukti dari apa? Terbukti dari ketika beliau meninggal, banyak orang yang benar-benar merasa kehilangan. Dan ini kehilangan yang tulus dari teman-temannya. Dan banyak orang yang juga berbelasungkawa dengan kematian dari Glenn Fredly ini. Sama seperti yang Anda tahu, seorang bernama Mother Teresa, ya, Bunda Teresa. Ketika Mother Teresa atau Bunda Teresa meninggal, dan itu pemakamannya itu ngantri sampai ribuan orang ya, ngantri panjang sekali, bahkan ditonton sama jutaan orang di dunia, teman-teman, ditayangkan di televisi ya, karena dampaknya begitu besar. Jadi menurut saya orang sukses ini bukan dinilai dari harta, bukan dari kekayaan ya kan, bukan dari kekuasaan yang luar biasa yang mereka miliki, tapi dari hal kecil, itu dampak ya. Saya ulangi, dampak yang mereka berikan untuk sesama mereka atau untuk orang lain. Nah, itu udah sukses. Jadi untuk menjadi seorang yang berdampak tadi, seorang yang
bisa memimpin orang lain juga, bisa memengaruhi orang lain. Salah satu kuncinya adalah yang kita bisa lakukan adalah dengan melayani. Ya, tadi sosok Glenn Fredly itu mengingatkan kita bahwa walaupun menjadi orang yang besar, menjadi orang yang luar biasa, yang dikenal publik, tapi harus punya satu hati, yaitu rendah hati dan bisa melayani sesama, bisa care, bisa peduli dengan sesama. Nah, itulah baru dinamakan kita bisa berhasil dalam hidup kita, ya, secara holistik. Jadi teman-teman, dengan obrolan santai kita hari ini, semoga membuka pikiran kita, membuka hati kita, ya, bisa membantu sesama lebih lagi, apalagi di pandemi COVID-19 seperti ini, ya, kita lebih baik atau lebih banyak bisa membantu sesama kita, beramal untuk sesama kita, ya, walaupun mungkin kita hari ini, mohon maaf, ada yang kesulitan secara ekonomi juga, tapi bisa bantu orang lain bukan hanya dalam hal materi. Anda bisa bantu dengan perhatian, dengan doa kepada mereka, ya kan, berikan doa yang terbaik untuk mereka, berikan waktu untuk mendengarkan keluh kesah mereka, mungkin itu sudah suatu bentuk pelayanan, melayani untuk orang lain, ya. Dan contohnya kalau Anda membeli atau delivery makanan lewat ojek online, Anda bisa jangan lupa belikan juga makanan untuk mereka. Jangan-jangan waktu itu mereka belum makan juga, ya kan. Dan saya kemarin mendengar kabar ada beberapa ojek online yang bulan depannya itu istrinya mau melahirkan, sahabat Yes. Tapi sampai detik ini beliau belum mendapatkan uang yang cukup untuk bisa memberikan finansial, ya, membantu finansial untuk istrinya bersalin gitu. Dan saya sangat sedih sekali mendengar atau cerita itu. Makanya Anda bisa bantu mereka lewat donasi mungkin, ya, sekarang banyak sekali organisasi yang membantu, kita bisa langsung turut serta dalam organisasi itu, atau mungkin kita bisa membantu secara finansial untuk membantu teman-teman kita yang kesulitan. Dan dari sosok Glenn Fredly ini, almarhum Glenn Fredly, kita belajar banyak, ya, bagaimana kita menjadi orang yang bisa berdampak dan bisa melayani orang lain. So, teman-teman, berhenti untuk mengeluh, tetap bersyukur kalau hari ini kita bisa diberikan kehidupan, masih diberikan waktu untuk bisa melayani, berikan yang terbaik untuk sesama kita. Dan salah satunya adalah kenapa channel ini juga dibuat, ya kan, tujuannya adalah untuk bisa menginspirasi, bisa memberikan contoh untuk anak-anak muda yang lain untuk bisa mandiri, untuk bisa membantu sesama, untuk peduli dengan orang lain, ya kan. Dan ketika banyak orang terinspirasi pun, mereka bisa jadi inspirasi untuk orang lain, inspirasi untuk teman-teman sekitarnya. Nah, itulah tujuan komunitas ini dibuat. Dan saya berdoa semoga yang menonton channel ini Anda bisa walk the talk, ya. Saya pun juga belajar hari ini. Saya berbicara seperti ini bukan bermaksud menggurui, tapi saya belajar untuk walk the talk. Saya lakukan apa yang saya bicarakan dan saya bicarakan apa yang saya lakukan. Nah, ketika kita bisa menjadi anak muda yang fokus dengan masa depan kita, apa yang kita lakukan dengan apa yang kita bicarakan itu sama, ya, maka Indonesia ini akan jadi negara yang maju. Indonesia ini jadi negara yang sangat berkembang, sangat luar biasa, dan bisa disegani oleh negara-negara yang lain. Oke, thank you semuanya. Semoga sharing hari ini bisa bermanfaat. Semoga membuka wawasan kita dan membawa kita lebih semangat lagi untuk meraih masa depan lebih baik. Oke, thank you semuanya. Salam hebat luar biasa.